Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Fatma dalam pelajaran geografi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pendekatan geografi. Apa itu pendekatan geografi? Pendekatan geografi dapat diartikan sebagai suatu metode atau cara untuk memahami berbagai gejala dan fenomena geosfer, khususnya interaksi antara manusia terhadap lingkungannya dengan menekankan unsur spasial atau keruangan. Jadi, pendekatan geografi ini digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena atau memecahkan masalah fenomena geosfer. Pendekatan geografi dibagi menjadi 3. Yang pertama, keruangan atau spasial. Yang kedua, ekologi atau kelingkungan, dan yang ketiga, kompleks wilayah atau kewilayahan. Pendekatan keruangan atau spasial. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pendekatan keruangan, kita harus tahu apa itu ruang. Di dalam ruang itu bisa terjadi contohnya adanya persebaran penduduk, kegiatan pertanian, dan adanya curah hujan yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui persebaran penggunaan ruang yang telah tersedia dan bagaimana penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Contoh penggunaan pendekatan keruangan. Misalnya digunakan untuk mengkaji wabah penyakit. Saat ini wabah penyakit yang sedang menyerang seluruh dunia yaitu COVID-19. Pendekatan keruangan dapat kita gunakan dengan mengkaji mengenai yang pertama penyebab COVID, yang kedua media penyebarannya, kemudian yang ketiga proses penyebaran, yang keempat intensitas, dan yang terakhir yang kedua yaitu pendekatan kelingkungan atau ekologi. Pendekatan ekologi membahas mengenai hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup serta lingkungannya. Makhluk hidup contohnya ada manusia, hewan, tumbuhan yang berinteraksi dengan lingkungan seperti air, udara, dan tanah. Jadi pasti ada kegiatan manusia yang mengakibatkan perubahan pada lingkungan. Jadi kata kunci pada pendekatan ekologis yaitu kegiatan manusia yang mempengaruhi lingkungannya. Contoh pertama pendekatan kelingkungan atau ekologi. Nah, ini ada contoh gambar longsor. Longsor terjadi karena adanya perubahan penggunaan lahan. Jadi karena adanya pemukiman di sekitar lereng, kemudian ada penebangan pohon mengakibatkan tanahnya mudah terjadi longsor. Contoh yang kedua mengenai pendekatan kelingkungan yaitu adanya banjir di Jakarta. Nah, banjir di Jakarta ini terjadi karena adanya tanah yang sedikit untuk peresapan air. Kemudian karena tanahnya itu digunakan untuk pemukiman, kantor, dan jalan. Selain itu, penduduknya juga membuang sampah di saluran air. Yang terakhir yaitu pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah merupakan gabungan dari pendekatan keruangan dan pendekatan ekologis. Jadi contohnya ada deskripsinya. Jadi keruangan itu kan biasanya mengenai deskripsi. Kemudian ada pendekatan ekologis atau interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Jadi untuk kompleks wilayah itu sendiri
Biasanya itu terdiri dari beberapa wilayah yang kemudian bergabung menyelesaikan suatu permasalahan di wilayah tersebut. Contoh analisis kompleks wilayah atau pendekatan kewilayahan. Kita lihat gambar sungai yang ditampilkan di layar. Ada daerah A, daerah hulu sungai, kemudian daerah tengah, dan daerah B atau hilir sungai. Contoh kasusnya, daerah yang terkena wabah penyakit malaria itu daerah A, di daerah hulu sungai atau daerah atas. Kemudian, otomatis daerah B yang berada di hilir akan terkena dampaknya juga. Kenapa? Karena telur dari penyakit atau nyamuk malaria ini dari daerah atas itu bisa turun ke bawah, kemudian bisa bertelur di daerah B atau daerah hilir, dan telurnya itu bisa berkembang menjadi nyamuk malaria dan menggigit atau menjadi wabah juga di daerah B. Untuk itu, daerah A dan B berinteraksi atau bekerja sama untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, untuk analisis kompleks wilayah ini harus ada kerjasama antara dua wilayah.